Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita belajar, coba perhatikan video berikut ini dengan seksama ya. Di dalam kolam terdapat ikan yang berenang, tumbuhan yang tumbuh subur, air yang menjadi tempat hidup ikan, serta sinar matahari yang membantu tumbuhan membuat makanan. Semua yang ada dalam kolam tersebut saling berhubungan. Ikan membutuhkan air untuk hidup, tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh, dan berbagai makhluk hidup lainnya juga saling bergantung satu sama lain. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, menurut kalian, apakah air, tumbuhan, ikan, dan sinar matahari itu saling berhubungan? Betul sekali, mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Hubungan antar makhluk hidup dan tempat tinggalnya ini disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Kita juga sudah mengamati contoh ekosistem yang ada di kolam. Namun, ekosistem tidak hanya terdapat di kolam saja, melainkan terdapat contoh ekosistem lain yang memiliki ciri dan komponen yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana dengan ekosistem yang ada di sawah? Dan seperti apa ekosistem yang ada di laut? Untuk mempelajari hal ini, yuk kita simak pada bagian berikutnya. Nah, untuk makhluk hidup di sawah, ada tanaman, ada orang, dan ada hewan. Semua yang bernafas adalah makhluk hidup yang dalam IPA disebut dengan biotik. Lalu untuk makhluk abiotik adalah makhluk yang tidak hidup atau bernafas, seperti batu, sinar matahari, air, tanah, dan sebagainya yang tidak bernafas dan tidak hidup. Sekarang kita akan lanjut ke rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Karena kita menggunakan ekosistem sawah kali ini, saya akan berikan contoh ekosistem sawah yang ada rantai makanannya. Oke, rantai makanan di ekosistem sawah adalah pertama, produsen. Produsen ini adalah padi atau tanaman biasanya yang kemudian dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu di sini adalah tikus. Tikus nanti akan dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua di sini adalah ular. Ular akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu burung elang. Kemudian burung elang setelah dia mati, dia akan mengeluarkan jamur yang disebut dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai ini akan masuk ke dalam tanah dan juga akan membantu proses tumbuhnya padi. Dan siklus itu akan berulang. Ekosistem laut berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Di antaranya ada tumbuhan, nematoda, ikan kecil, bahkan ikan besar. Nah, di video kali ini kita akan membahas struktur yang ada pada rantai makanan yang ada di lautan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, seperti fitoplankton, alga, dan rumput laut. Yang kedua ada konsumen primer. Konsumen primer adalah makhluk hidup yang menjadi pemangsa produsen, seperti zooplankton, udang, dan moluska. Selanjutnya adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang memangsa konsumen primer, di antaranya seperti mamalia laut, yaitu ikan paus, ikan-ikan kecil, dan juga karang. Selanjutnya adalah konsumen tersier. Konsumen tersier adalah makhluk hidup yang menyandang gelar apex predator atau predator puncak yang ada di laut. Di antaranya ada paus orca dan juga ikan hiu. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai diantaranya adalah bakteri dan jamur yang berguna untuk menguraikan seluruh sisa-sisa makanan
dan juga mengembalikan ekosistem laut. Sekian penjelasan mengenai materi ekosistem pada kali ini ya. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi tentang materi yang sudah dijelaskan, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan soal latihan yang sudah disediakan berikut ini ya.